Dan juga beredar video pas si David ini menerima penganiayaan dari Mario gitu, Bay. Halo Bay, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya Bay. Jadi Bay, ada berita yang cukup miris di mana telah terjadi penganiayaan oleh seorang anak pejabat Dirjen Pajak yang bernama Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David gitu Bay. Bahkan gara-gara tindakan penganiayaan tersebut, si David ini kondisinya sampai koma dan dirawat di rumah sakit gitu Bay. Kronologi kejadian ini tuh terjadi pada tanggal 20 Februari 2023. Si David ini sedang bermain dengan temannya gitu kan. Terus si David ini di WA sama mantan pacarnya yang bernama Agnes gitu Bay. Dan si Agnes ini mau minta ketemuan untuk mengembalikan kartu pelajarnya si David. Terus si David ini nge-Sherlock lah lokasi dia ke si Agnes. Selang beberapa lama akhirnya ada mobil jeep muncul yang menjemput si David gitu Bay. Yang infonya juga udah ada 4 orang di dalam mobil tersebut. Terus akhirnya si David ini dibawa ke tempat sepi, lalu dia tuh dianiaya. Dan setelah penganiayaan tersebut, nggak butuh waktu lama untuk polisi mengamankan si Mario gitu Bay, berserta mobil Jeep Rubiconnya. Tapi sempat ada drama nih Bay, pas si Mario dan mobilnya ini diamankan gitu. Karena pas waktu diamankan, ternyata mobil Mario ini sempat hilang gitu Bay. Tapi nggak lama mobilnya balik lagi dengan plat nomor mobil yang berbeda. Dan dengan kekuatan intel dari netizen yang baik dan budiman gitu ya, terkuak fakta bahwa ternyata mobilnya si Mario ini bermasalah gitu Bay. Pajaknya nggak dibayar-bayar. Dan ada satu lagi nih, motor yang dipamerin di sosial medianya dia juga ternyata nggak dibayar gitu pajaknya Bay. Padahal nih ya, bapaknya tuh orang pajak yang punya jabatan tingkat eselon 3 gitu Bay. Bahkan kekayaannya sampai menyentuh 50 miliar lebih gitu. Tapi kalau dihitung-hitung harta kekayaan bapaknya si Mario ini, pas menjabat eselon 3 harusnya tuh nggak bisa sampai 50 miliar gitu Bay. Ya mungkin ada bisnis sampingan yang kita nggak tahu gitu Bay. Dan infonya juga bapaknya si Mario ini udah datang menjenguk David gitu Bay. Dan dia meminta maaf kepada orang tuanya David. Dan orang tuanya David juga memaafkan, cuman ya proses hukum harus tetap berlanjut. Dan ini juga ada video permintaan maaf dari bapaknya Mario gitu, yaitu Pak Rafael. Dia meminta maaf kepada masyarakat dan dia siap menjelaskan harta kekayaannya dia itu berasal dari mana gitu Bay. Ini kita setel ya videonya. Saya, Rafael Alun Trisamudro, orang tua dari Mario Dandi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Iya serius banget Pak. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan masyarakat. Betul. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggung jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Saya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Sekali lagi, saya meminta maaf atas kesalahan saya dan keluarga saya. Terima kasih. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Ya pasti kita semua rakyat pada kecewa gitu ya Pak. Karena ternyata orang yang selalu meminta kita bayar pajak, ternyata tidak taat bayar pajak.
Kocak. Dan juga beredar video pas si David ini menerima penganiayaan dari Mario gitu bay. Cuma videonya nggak bisa gue tampilin karena ya kebijakan YouTube juga gitu. Dan videonya juga ya cukup sadis sih. Terus yang mirisnya nih, ternyata orang yang merekam video penganiayaan itu adalah si Agnes gitu bay. Mantan pacarnya David sekaligus pacarnya si Mario. Dan setelah si David ini tersungkur koma gitu ya, si Agnes ini katanya sempat selfie di atas tubuhnya si David. Kacau, the real bocah kematian si Agnes ini ya. Anjir. Dan infonya juga motif mereka melakukan penganiayaan ini karena katanya si Agnes ini bilang ke Mario kalau dia dulu pacaran sama si David. Si Agnes ini tuh pernah dilecehkan dengan cara payudaranya dipegang gitu bay. Terus mungkin si Mario ini sok pahlawan gitu kan, akhirnya ya terjadilah kejadian tersebut gitu. Ini tuh mirip-mirip kayak kasus yang pelakunya dihukum mati gitu ya bay. Yang istrinya ngaku dilecehin, terus suaminya naik pitam lalu menembak ajudannya gitu bay. Cuman ini kayaknya versi lightnya gitu ya. Bocil kematian. Kenapa gue bilang bocil kematian juga? Karena sebenarnya si Agnes ini baru 15 tahun anjir. Ini umur 15 tahun aja udah manipulatif gitu ya. Kacau banget nih orang. Padahal nih, maaf ya kalau misalnya lu pacaran mungkin di situ kan ada konsen untuk suka sama suka dalam melakukan hal tersebut gitu, bay. Dan kalau misalnya lu lihat dari dua foto ini nih, bay. Set. Ini dia sama Mario gitu. Kelihatan gitu kan. Kalau si Agnes ini emang doyan physical touch gitu. Dan kalau bener si Agnes ini ada campur tangan dalam melakukan hal penganiayaan gitu ya, bay. Dia juga harusnya tuh dihukum gitu. Walau usianya masih di bawah umur. Tapi kelakuannya ya tidak mencerminkan bocah di bawah umur. Dan juga tuh temennya satu lagi tuh yang ikutan melakukan penganiayaan juga harusnya ditangkap gitu kan. Sedangkan ini yang ditangkap baru si Mario-nya doang. Ya mungkin masih dalam proses kepolisian gitu ya. Dan berita terbarunya juga katanya si bapaknya Mario ini, Pak Rafael, dia tuh mengundurkan diri gitu bay sebagai ASN setelah jabatannya dicopot sama Bu Sri Mulyani gitu. Nih gara-gara tingkah laku anaknya ya. Jadi kebongkar gitu kelakuan bapaknya. Padahal kalau udah hidup mewah mah udah gitu nikmatin aja, nggak usah tengil. Gue jadi ingat kata almarhum Kasino gitu. Memang begitu anak orang kaya, lagunya suka tengil. Kayak duit bapaknya halal aja. Ya oke baik, segitu aja video gue kali ini. Semoga si David ini cepat diberikan kesembuhan gitu ya. Dan respect nih sama netizen Twitter yang bersatu untuk memviralkan kasus ini. Keren. Emang kadang netizen Twitter tuh udah kayak pedang bermata dua sih. Oke bye, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?